Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dandan Luhur Saraswati. Sebelum kalian lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisa Sasabila dengan NPM 2020-425-00024 Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum gaya lusak. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, simak video ini terus ya. Hukum gaya lusak. Hukum gaya lusak dapat merujuk kepada salah satu dari kedua hukum kimia yang dikemukakan oleh kimiawan Prancis Joseph-Louis Gay-Lussac. Keduanya berhubungan dengan sifat-sifat gas. Hukum Gay-Lussac yaitu volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sebenarnya siapa sih Joseph-Louis Gay-Lussac itu? Joseph-Louis Gay-Lussac merupakan seorang ahli kimia dan fisika yang lahir pada 6 Desember 1778 dan wafat di Paris, Prancis pada 9 Mei 1850. Gay-Lussac dikenal oleh khalayak luas atas kontribusi dan jasanya terhadap ilmu pengetahuan setelah berhasil melakukan eksperimen dan merumuskan hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac sendiri sempat mengenyam pendidikan di sebuah institusi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan dan saintifik yang bernama École Polytechnique. Hingga akhirnya ia pun menjadi seorang profesor di bidang kimia dan fisika di institusi tersebut. Pada tahun 1802, Gay-Lussac mengakui hasil penelitian dari Jacques Charles mengenai gas, volume, dan suhu. Maka dari itu, ia turut membantu melakukan publikasi sekaligus memberikan kredit terhadap ilmuwan seniornya tersebut yang telah lebih dulu sampai pada simpulannya bahwa seluruh gas yang mengalami peningkatan suhu akan memiliki volume yang sama pula. Dan pada tahun 1808, Gay-Lussac berhasil merumuskan hukum dari Gay-Lussac. Mungkin kalian sadar bahwa hukum Gay-Lussac ini sering dikaitkan dengan hukum Charles. Hal ini karena hukum Poiseuille Gay-Lussac merupakan hasil rujukan terhadap hasil penelitian milik Jacques Charles pada tahun 1787. Bunyi hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac merupakan sebuah hukum yang membahas mengenai hubungan antara tekanan dan suhu dari gas ideal pada keadaan volume yang konstan. Bunyi dari hukum Gay-Lussac adalah tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya pada keadaan volume yang konstan. Rumus hukum Gay-Lussac. Secara sistematis dapat dinyatakan bahwa P per T sama dengan K, di mana P adalah tekanan gas, T adalah temperatur gas dalam bentuk Kelvin, dan K adalah sebuah konstanta. Hukum ini dapat dibuktikan melalui teori kinetik gas karena temperatur adalah ukuran rata-rata energi kinetik, di mana jika energi kinetik gas meningkat, maka partikel-partikel gas akan bertumbukan dengan dinding atau wadah lebih cepat, sehingga meningkatkan tekanan. Hukum Gay-Lussac dapat dituliskan sebagai perbandingan dua gas, seperti P1 per T1 sama dengan P2 per T2, atau P1 dikali T2 sama dengan P2 dikali T1. Adapun grafik dari hukum Gay-Lussac. Grafik ini juga sering disebut sebagai grafik isohorik, yakni di mana volume suatu gas berada dalam keadaan yang konstan. Penerapan hukum Gay-Lussac di kehidupan sehari-hari. Hukum Gay-Lussac sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti contoh pada kaleng soda. Jumlah gas yang larut dalam cairan minuman soda akan berbanding lurus dengan tekanan gas terhadap cairan minuman soda.
Yang selanjutnya pada botol atau kaleng aerosol. Ketika kalian melempar salah satu atau kedua benda tersebut ke dalam api, akan menyebabkan tekanan gas di dalamnya mengalami peningkatan, sehingga terjadi ledakan. Dan selanjutnya pada rice cooker. Saat kalian menyalakan rice cooker, maka suhunya akan mengalami peningkatan, yang akan berbanding lurus dengan tekanan gas di dalamnya. Dan masih banyak lagi penerapan-penerapan hukum Gay-Lussac di kehidupan sehari-hari. Contoh soal. Nomor 1, diketahui suatu gas dengan volume konstan memiliki tekanan awal sebesar 4 atm dan tekanan akhir sebesar 8 atm, sementara suhu akhirnya adalah 50 derajat Celcius. Berapakah suhu awal dari gas tersebut? Seperti pada soal, dapat diketahui P1 sama dengan 4 atm, P2 sama dengan 8 atm, dan T2 sama dengan 50 derajat Celcius. Dan yang ditanyakan adalah T1. Langkah pertama yang harus kita rubah adalah derajat Celcius ke derajat Kelvin. Dengan cara suhu derajat Celcius ditambah 273. Setelah itu, masukkan rumus Gay-Lussac, di mana P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Lalu, masukkan angka yang telah diketahui pada soal, di mana 4 per T1 sama dengan 8 per 323. Kemudian, kita kalikan silang menjadi 8 dikali T1 sama dengan 4 dikali 323. Setelah dibagi, hasilnya adalah 161,5 derajat Kelvin. Lalu, kita ubah kembali ke derajat Celcius dan hasilnya adalah negatif 111,5 derajat Celcius. Nomor 2. Diketahui suatu gas dengan volume konstan memiliki tekanan awal 6 atm dengan suhu awal 30 derajat Kelvin, sementara suhu akhirnya adalah 60 derajat Kelvin. Berapakah tekanan akhir pada suatu gas tersebut? Dapat diketahui bahwa P1 sama dengan 6 atm, T1 sama dengan 30 derajat Kelvin, dan T2 sama dengan 60 derajat Kelvin, di mana yang ditanyakan adalah P2. Untuk menjawabnya, kita harus masukkan rumus terlebih dahulu, di mana P1 dikali T2 sama dengan P2 dikali T1. Kemudian, masukkan angkanya menjadi 6 dikali 60 sama dengan P2 dikali 30. Kemudian, hasil dari 6 kali 60 kita bagi dengan 30. Dan hasilnya adalah 12 atm. Bagaimana teman-teman mengenai hukum Gay-Lussac? Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kalian ya. Oh iya teman-teman, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, and...